Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dina Mutiara dengan NIM 191085-2009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos. Untuk latar belakang sendiri, hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan Tiongkok terjalin sejak tahun 1983. Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok mulai merenggang yang diakibatkan oleh keberadaan Terminal High Altitude Area Defense di Korea Selatan pada tahun 2016. Tiongkok menolak THAAD di Korea Selatan karena dianggap dapat mengancam keamanan Tiongkok. Kemudian terjadi pembatasan masuknya produk impor dari Korea Selatan ke Tiongkok seperti produk elektronik dari Samsung Electronics ataupun LG Electronics. Pembatasan penayangan konten yang hal berkaitan dengan Korean Web dan bahkan tayangan yang dibintangi oleh selebritas asal Korea Selatan juga dialami oleh Korea Selatan. Selanjutnya, pemerintah Tiongkok mengeluarkan 7 guidelines untuk mengurangi masyarakat Tiongkok berkunjung ke Korea sebanyak 20%. Pemboikotan juga terjadi kepada Lotte Mart yang telah memberikan lahan wilayah Songju sebagai tempat keberadaan THAAD. Perwakilan Korea Selatan dan perwakilan Tiongkok akhirnya menurunkan upaya untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang mencapai kesepakatan dan dikenal sebagai Trinos yang diumumkan pada 31 Oktober 2017. Presiden Korea Selatan yang terpilih pada 2022 yakni Yoon Suk Yeol memiliki pandangan yang berbeda terhadap arah kebijakan luar negeri Korea Selatan jika dibandingkan dengan Moon Jae-in. Pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol, Korea Selatan lebih mengeratkan hubungan kepada Amerika Serikat jika dibandingkan dengan Tiongkok. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, terjadinya konflik THAAD telah memperburuk hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Yang kedua, terjadi pemboikotan oleh Tiongkok terhadap sektor perdagangan, industri kebudayaan atau Korean Web, serta pariwisata Korea Selatan. Yang ketiga, hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos banyak mengalami perubahan. Pertanyaan penelitian, bagaimana hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos? Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos yang disebabkan oleh THAAD. Manfaat penelitian secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh mahasiswa HI maupun sivitas akademik di HI. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi sebuah institusi pemerintahan dan juga memberikan sumbangsih bagi rekonsiliasi hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca normalisasi THAAD melalui Trinos. Untuk studi pustaka sendiri terdapat 5 studi pustaka. Yang pertama, South Korea and Chinese Conflict over THAAD, How It Started and the Way It Ended oleh Egrening Tias. Yang kedua, Economic Effect and Resolution Idea of THAAD Political Conflict on South Korea Export to China oleh Wenakong. Yang ketiga, The Impact of Terminal High Altitude Area Defense Incident on Tourism Risk Perception and Attitude Change of Chinese Tourists Traveling to South Korea oleh Hao Zhang, Toyang Cho, Huang Jonghwang. Yang keempat, Hallyu at Crossroads, The Clash of Korea's Power Success and China Has Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense THAAD System Development oleh Hannah Jun. Yang kelima, The Emergence of Anti-Hallyu Movement in China oleh Lu Qian. Untuk kerangka konsep sendiri, penelitian ini menggunakan konsep interdependensi yang merujuk kepada tulisan Keohane dan Nye yang berjudul Power Interdependence yang menjelaskan bahwa adanya tawar-menawar kekuasaan antara negara yang dapat mempengaruhi negara lain. Akhirnya, situasi bargaining position atau tawar-menawar dan power research dianggap menjadi elemen penting untuk mendukung power dalam interdependensi. Penggunaan power research juga digunakan untuk memperoleh keuntungan bersama dalam menggunakan perekonomian maupun militer, yang nantinya akan menimbulkan kondisi atau situasi yang dinamakan asymmetrical interdependence atau hubungan ketergantungan asimetris. Hubungan ketergantungan asimetris ini dapat dilihat melalui 2 indikator penting, yaitu sensitivity dan vulnerability. Untuk sensitivity sendiri bisa dilihat berdasarkan trade, financial, monetary, political action, and social demonstration. Kemudian vulnerability itu sendiri adalah seperti kemampuan aktor dalam mengatasi masalah berdasarkan kesediaan alternatif kebijakan yang akan diambil negara sebagai korban dari hubungan asimetris tersebut. Kemudian metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif atas penelitian 2017 sampai 2023, unit analisa Korea Selatan dan Tiongkok, unit eksplorasi hubungan pasca Trinos dengan analisis negara bangsa, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research melalui data sekunder, teknik analisis data, reduksi data, 2 penyajian data, 3 penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisan sendiri, bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika hubungan Korea Selatan dan Tiongkok,
Bab 3, THAD dan Trinos. Bab 4, analisis hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos. Bab 5, penutup. Pada bab 2, dinamika hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Sejarah hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Korea Selatan dan Tiongkok meningkatkan hubungan menjadi cooperative partnership toward the 21st century pada tahun 1998. Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok menjadi cooperative partnership pada tahun 2003. Pada tahun 2003, Tiongkok juga menjadi tuan rumah dari pertemuan Six Party Talks yang dilaksanakan di Beijing dan diikuti oleh Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang untuk membahas masalah program nuklir Korea Utara. Strategi cooperative partnership antara Korea Selatan dan Tiongkok juga ditujukan untuk memperluas bidang kerjasama bilateral dalam bidang politik dan keamanan yang dilakukan pada tahun 2008. Hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok semakin meningkat dengan Korea-China Free Trade Agreement yang disetujui pada tahun 2015. Dinamika hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pada masa pemerintahan Moon Jae-in. Pada sektor perdagangan, Aksip mengumumkan melalui website resminya bahwa terdapat 8 produk air purifier yang tidak memenuhi standar keamanan dan setengahnya merupakan produk dari perusahaan asal Korea Selatan seperti LG Electronics dan Shin Industrial. Untuk sektor industri kebudayaan dan pariwisata, CNTA mengeluarkan 7 guidelines yang berisi larangan-larangan masyarakat Tiongkok untuk mengurangi kunjungan ke Korea Selatan sebanyak 20%. Kemudian Tiongkok juga melakukan pemasaran konten yang berkaitan dengan Korean Web seperti pembatalan konser, pembatalan fans meeting maupun penayangan drama Korea di Tiongkok. Dinamika hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol. Pada sektor perdagangan, ekspor produk semikonduktor mengalami penurunan ekspor karena produk semikonduktor ini mengalami persaingan yang cukup ketat antara Korea Selatan dan Tiongkok sendiri. Untuk sektor industri kebudayaan dan pariwisata, konten berkaitan dengan Korea mulai kembali hadir di Tiongkok dan mulai dihentikan pembatasan tayangannya sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat Tiongkok kembali. Untuk pariwisata sendiri, Korea Selatan berencana untuk melanjutkan pemberian visa jangka pendek bagi wisatawan asal Tiongkok setelah Tiongkok berhasil mengatasi permasalahan situasi COVID-19. Pada bab 3, THAD dan Trinos. Terminal High Altitude Area Defense atau lebih dikenal dengan singkatannya THAD adalah sistem pertahanan rudal anti-balistik yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika yang bernama Lockheed Martin. THAD sendiri memiliki jangkauan seluas 200 km dan bisa mencapai ketinggian maksimal pada 150 km. Reaksi publik terhadap THAD. Protes dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan dengan perkiraan sebanyak 5.000 orang hadir ke Seoul untuk melakukan demonstrasi penolakan THAD di depan kantor Kementerian Pertahanan di Korea Selatan pada 28 Februari 2017. Kemudian, sebuah lembaga resmi juga melakukan survei yang dilakukan oleh Gallup Korea dan Asian Institute for Policy Study untuk melihat respon masyarakat mengenai keberadaan THAD dan persepsi mengenai Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap hubungannya dengan Korea Selatan. Kemudian, tidak hanya masyarakat Korea Selatan juga saja yang melakukan demonstrasi, masyarakat Tiongkok juga melakukan aksi dengan cara menghentikan pembelian produk-produk di Lotte. Kemudian reaksi Tiongkok terhadap THAD, Tiongkok merasa terancam dengan keberadaan THAD di Korea Selatan. Karena perasaan terancam tersebut, Tiongkok akhirnya membatasi perdagangan dengan Korea Selatan, melakukan pengurangan jumlah wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Korea Selatan, hingga pelarangan tayangan yang memuat konten Korean Wave. Trinos. Moon Jae-in mengutus delegasi Korea Selatan untuk mendiskusikan upaya memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Tiongkok yang akhirnya menemukan kesepakatan dan diumumkan oleh Menteri Hwa Kyung-hwa pada 31 November 2017. Trinos sendiri mencakup 3 poin. Yang pertama, tidak ada pemasangan THAD tambahan, tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat, tidak ada pembentukan aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang. Partisipasi Korea Selatan terhadap Trinos. Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing atau Tiongkok pada 13-16 Desember 2017, tepat 2 bulan setelah pengumuman Trinos. Kemudian pada Desember 2020, setelah COVID-19 berakhir, anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, yakni Wang Yi, bertemu dengan Moon Jae-in di Seoul untuk membahas perayaan 25 tahun diplomasi antara Korea Selatan dan Tiongkok. Selanjutnya, pada Mei 2022, Yoon Suk Yeol terpilih menjadi Presiden Korea Selatan dan menggantikan Moon Jae-in. Partisipasi Tiongkok terhadap Trinos. Tiongkok akhirnya menghentikan pemboikotan atas konten Korean Wave dan pelarangan berkunjung ke Korea Selatan setelah pengumuman Trinos. Kemudian dilakukannya Korea-China Free Trade Agreement Subsequent Negotiation sebanyak 2 putaran dalam 20-23 Maret 2018 sebagai bentuk diskusi lanjutan dari kerjasama Korea-China Free Trade Agreement yang telah disepakati pada tahun 2015. Pada 20 April
2018 dilaksanakan pertemuan ke-22 Korea-China Joint Economic Committee yang dilaksanakan di Beijing. Pada pemerintahan Yoon Suk-yeol, hubungan Korea Selatan dan Tiongkok berada pada situasi yang buruk jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Moon Jae-in. Pada bab 4, analisis hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca Trinos. Jika merujuk pada teori interdependensi oleh Keohane dan Nye, maka untuk melihat hubungan ketergantungan atau asymmetrical interdependence digunakan dua indikator, yaitu sensitivity dan vulnerability. Untuk sensitivity, yang pertama bisa berdasarkan trade. Pasar domestik Korea Selatan bisa dilihat relatif kecil dan memiliki strategi pembangunan yang berbasis pada ekspor. Hal ini membuktikan bahwa devisa atau pemasukan Korea Selatan sangat bergantung kepada sektor perdagangan. Kemudian Tiongkok menjadi destinasi ekspor dengan peringkat pertama bagi Korea Selatan. Namun bagi Tiongkok, Korea Selatan menduduki peringkat keempat sebagai destinasi ekspor. Untuk nilai ekspor sendiri, nilai ekspor Korea Selatan ke Tiongkok bernilai lebih besar daripada impor Korea Selatan dari Tiongkok. Selama 26 tahun, jumlah ekspor Korea Selatan dan Tiongkok terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 1995 hingga sekarang. Kemudian, sensitivity hubungan Korea Selatan dan Tiongkok berdasarkan finansial. Akibat pelarangan konten yang memuat Korean Wave pasca THAD untuk tayang di Tiongkok, nilai saham beberapa perusahaan agensi Korea Selatan mengalami penurunan. Penurunan nilai saham ini dialami oleh YG Entertainment, SM Entertainment, MLC Entertainment, Kies Entertainment, dan agensi lainnya yang sangat besar di Korea Selatan. Kemudian berdasarkan Financial Support Service atau FSS, investor Tiongkok telah menjual saham pasar Korea Selatan sejak Agustus 2016 hingga awal tahun 2017. Kepekaan dalam hubungan Korea Selatan dan Tiongkok berdasarkan monetary, Korea Selatan dan Tiongkok melakukan currency swap yang dimulai sejak tahun 2012 melalui perantara Bank of Korea dan People's Bank of China. Currency swap ini kemudian dinamai Korean Won China Yuan Bilateral Currency Swap yang kemudian disepakati ulang pada saat Korea China Leader Summit yang dilaksanakan pada 27 Juni 2013. Kemudian ketika currency swap yang disahkan 2013 itu berakhir di 2017, tidak ada perpanjangan ulang untuk currency swap ini sendiri karena diakibatkan oleh THAD dan kerenggangan hubungan. Namun setelah berangsur-angsur hubungan membaik pasca Trinos, akhirnya currency swap yang dilakukan oleh Korea dan Tiongkok diperpanjang ketika pada tahun 2020. Kepekaan dalam hubungan Korea Selatan dan Tiongkok berdasarkan political action and social demonstration. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong, melakukan tindakan serius berupa demarch terhadap kedutaan besar Korea Selatan di Tiongkok atas pernyataan Yoon Suk-yeol sebagai Presiden Korea Selatan dalam sebuah interview yang menyatakan hal-hal berkaitan dengan masalah konflik internal antara Tiongkok dan Taiwan, dan juga dengan perumpamaan bahwa kasus Taiwan ini merupakan perubahan status quo secara paksa dan menyamakan isu Taiwan ini sebagai isu global yang sama seperti konflik di Semenanjung Korea. Kemudian juga terjadi aksi protes oleh masyarakat Korea Selatan pada 15 Maret 2017 sebagai bentuk aksi protes masyarakat setempat Songju atas penolakan mereka dengan keberadaan THAD di wilayah mereka yang dianggap bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian masyarakat Tiongkok juga melakukan sejumlah protes dengan tidak lagi memberi produk yang dijual oleh Lotte Mart sebagai dampaknya. Kemudian dalam hubungan asimetris juga bisa terjadi kerentanan dalam hubungan di mana pada kasus Korea Selatan dan Tiongkok ini terjadi perbedaan pendapat atau pandangan antara Moon Jae-in dan Yoon Suk-yeol mengenai Trinos. Kerentanan juga terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Tiongkok ketika diakibatkan oleh THAD, sehingga Korea Selatan sebagai negara yang menjadi korban atau paling terdampak dari ketergantungan dan kepekaan yang telah saya jelaskan sebelumnya, akhirnya Korea Selatan mencari negara lain untuk mengurangi dampak yang ditanggung oleh Korea Selatan sebagai sebuah solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak yang dihasilkan. Kemudian akhirnya pada masa pemerintahan Yoon Suk-yeol, Korea Selatan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat jika dibandingkan dengan hubungan yang stabil dilakukan pada saat masa pemerintahan Moon Jae-in. Untuk bab 5, yaitu penutup, kesimpulan, keberadaan THAD dianggap sebagai sebuah
ancaman bagi keamanan Tiongkok, sehingga muncul kecaman yang dilakukan oleh Tiongkok bahkan sejak THAAD belum resmi ditempatkan di Korea Selatan. Tindakan Tiongkok yang memanfaatkan ketergantungan Korea Selatan terhadap perdagangan dan industri lainnya menimbulkan situasi yang disebut oleh Keohane dan Yi sebagai bargaining position atau posisi tawar-menawar. Pada akhirnya, posisi tawar-menawar ini akan menyebabkan asymmetrical interdependence yang membawa hubungan Korea Selatan dan Tiongkok akhirnya kepada sensitivity dan vulnerability. Saran, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan sudut pandang dampak perubahan kebijakan negara yang dirumuskan oleh kepala pemerintahan kepada hubungan bilateral antara negara sebagai pengambil keputusan atas sebuah isu yang dihadapi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.